Kembali di Kabar Khusus, saya di studio masih bersama dengan Mas Tauhid Ahmad, Pak Abednego Tarigan, dan tentunya melalui video conference dengan Pak Askolani yang merupakan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Pak Askolani, ini tentunya kita ingin mendengar, karena tadi sebelum mungkin Pak Askolani bergabung, Mas Ahmad Tauhid sempat sampaikan optimis sekali 4,5 sampai 5,5%, dan ini sebenarnya sama seperti ketika tidak ada pandemi. Nah, ini mungkin kita ingin tahu lebih jauh nih Pak Askolani, penjelasannya seperti apa? Oke, makasih Mbak Brigita dan pemirsa sekalian. Jadi kalau kita lihat, tentunya kita menghitung 2021 ini melihat dari kondisi pencapaian di 2020. Di 2020 ini kita melihat dengan kondisi aktual bahwa sampai dengan Q2 pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi yang cukup dalam, di atas 5%. Dan tentunya kita akan melakukan best effort dengan program pemulihan ekonomi nasional, dan kita juga mempercepat eksekusinya di lapangan dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah. Itu bisa membalikkan di Q3. Tentunya ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga perlu support daripada semua pemangku kepentingan bahwa kita bisa mengembalikan di Q3 itu mudah-mudahan bisa lebih baik dibandingkan Q2. Dan ini menjadi momen penting kita yang kemudian kalau kita lihat harapannya di Q4 dengan selama ini pola belanja daripada pemerintah itu akan meningkat lebih tinggi lagi di Q4, sejalan dengan bertahap kita mulai bisa menyesuaikan dan menyikapin dengan dampak daripada COVID ini secara seimbang. Maka secara total di 2020 pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita sekitar minus 1,1 sampai 0,2%. Nah, dengan posisi ini kemudian inilah menjadi basis daripada kita menghitung pertumbuhan ekonomi 2021. Jadi basisnya adalah tadi, bukan basisnya dengan pencapaian di atas 5% di tahun 2019. Nah, dengan titik yang rendah ini, Bapak Ibu sekalian, inilah yang kemudian menjadi basis kita. Harapan kita akan ada pemulihan bertahap di 2021 yang akan dimulai di Q3 dan Q4 dengan lebih kondusifnya, kemudian juga mungkin dengan juga harapannya penanganan di bidang kesehatan dengan mulai mempersiapkan vaksin di 2021 awal, maka mudah-mudahan kegiatan ekonomi akan lebih bisa berjalan cukup seimbang dan bertahap menjadi ke tahap yang lebih tinggi dibandingkan 2020. Dan tentunya juga kalau kita lihat kenapa prediksi daripada pertumbuhan ekonomi 2020 itu turun, utamanya dari konsumsi rumah tangga yang diperkirakan bisa minus 1,3 sampai 0% di 2020 ini. Nah, ini kemudian didukung dengan langkah stimulus yang dilakukan sejak di Q2, Q3 dan dilanjutkan Q4. Konsumsi rumah tangga ini akan terus dipacu di tahun 2021. Ini harapannya dengan basis yang tadi minus 1,3 sampai 0,0, konsumsi rumah tangga itu bisa mulai mengalami kenaikan mendekatin sekitar 4%. Ini kita tahu konsumsi rumah tangga ini kontribusinya kepada ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai mendekati 50%. Kemudian kalau kita lihat dengan posisi defisit APBN 2021 dengan 5,5%, maka ekspansi kebijakan yang dilakukan APBN ini harapannya juga akan mensupport konsumsi pemerintah yang akan bisa tetap bisa lebih tinggi di tahun 2021. Dan kemudian posisi investasi yang kemungkinan minus di tahun 2020 ini, harapan kita dengan posisi minus ini bisa ada pembalikan menuju ke arah positif. Demikian juga dengan ekspor dan impor. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sekalian, inilah prediksi awal daripada pemerintah sampai dengan posisi di bulan Agustus ini
yang tentunya sangat ditentukan oleh perkembangan daripada kegiatan ekonomi, pemulihan bidang kesehatan, dan juga langkah-langkah lainnya yang dilakukan sampai dengan penghujung tahun 2020. Ini akan menentukan basis kita untuk bagaimana dengan kebijakan yang akan disiapkan pemerintah, apakah bisa kemudian bisa terjadi pemulihan yang cukup lebih baik di tahun 2021. Demikian Mbak Brigita. Ya, ini Mas Ahmad Tauhid sudah pengen menyampaikan catatan-catatannya. Silakan Mas Tauhid. Yang pertama, saya senang bahwa akhirnya pemerintah merevisi pencapaian target 2020 tadi -1 sampai 0,2 ya. Artinya kalau secara agregat sebenarnya mau tidak mau itu pengakuan bahwa di triwulan ketiga kita memasuki resesi karena range itu cukup dalam begitu. Itu yang saya lihat. Jadi menurut saya itu satu hal yang mencoba lebih realistis tadi sampaikan Pak Askolani. Yang kedua, karena situasi dalam yang terjadi tahun 2020, hitungan kami ataupun kami melihat data yang disampaikan dalam KEM PPKF itu saya kira agak susah mencapai 4,5 sampai 5,5. Karena data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan melalui KEM PPKF, basis asumsi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 adalah tahun 2020 pencapaian pertumbuhan ekonominya adalah -0,4 sampai 2,3. Jadi kalau kita menggunakan basis tadi perhitungan terakhir bahwa -1 sampai 0,2, maka lompatannya jauh sekali begitu. Jadi ini yang menurut saya tadi saya katakan sangat tidak realistis dengan basis dasar perhitungan yang berbeda. Padahal tadi kami menggunakan dokumen resmi pemerintah dalam KEM PPKF. Nah, ini yang saya kira apa dibalik perubahan situasi yang terjadi dan kenapa akhirnya di nota keuangan akhirnya tetap berada pada level 4,5 sampai 5,5. Nah, ini yang saya kira padahal tadi Pak Askolani menyebut bahwa 2020 paling tinggi 0,2, artinya bahwa terakhir ya, artinya bahwa itu kita memang memasuki fase resesi begitu, dan itu butuh effort yang besar dan itu tidak mudah begitu untuk tahun 2021 begitu. Ada catatan Pak Askolani, apakah mungkin investasinya sebenarnya yang menanti untuk bisa masuk ini besar sehingga angka 4,5 5,5 ini bukan hal yang mustahil karena memang angka investasi di 2021 sudah sangat tinggi yang hendak masuk begitu Pak. Seperti apa Pak? Catatan kita adalah tadi bahwa basis kita yang mendekati 0% di tahun 2020 ya. Kalau basis 2020 itu mungkin 2 atau 3%, kenaikan ini mungkin bisa dipertanyakan apakah ketinggian. Tapi dengan basis yang rendah, Bapak Ibu sekalian, ini tentunya harapan kita dengan sedikit menambahkan stimulus dan dorongan serta kebijakan yang tepat, ini bisa mengangkat untuk mengembalikan sedikit ke arah ke titik normal. Kita bisa ambil contoh Cina, Bapak sekalian. Cina itu dengan di Q1 dia minus yang sangat signifikan, kontraksinya di bawah sampai 6%, tapi kemudian dengan posisi yang minus itu dia bisa kembali positif di Q2. Itu satu. Yang kedua, mungkin kalau kita lihat bahwa memang susah memprediksi kondisi daripada ekonomi saat ini. Makanya kalau kita lihat banyak negara, lembaga internasional, even kita pun di Indonesia, untuk prediksi ini akan selalu dinamis. Kita mengikuti daripada kondisi-kondisi yang memang dihadapi nyata day by day. Jadi kita tidak bisa tadi sampaikan Pak Ahmad bahwa KEM PPKF itu betul kita punya basis itu, tapi kemudian kita terus lakukan evaluasi, pemantauan dan monitoring daripada kondisi aktual, termasuk angka strategi ke depan. Makanya kemudian dengan basis yang lebih rendah tadi, dengan sedikit tambahan dorongan dan konsistensi daripada kebijakan, ini bisa sedikit mengangkat pertumbuhan ekonomi kita di atas 4% di 2021. Dan kalau kita lihat, dengan basis yang mendekati 0 ini, even IMF memprediksi Indonesia itu bisa 6%. Kenapa? Tadi dengan basis yang rendah tadi.
IMF, World Bank itu malah estimasinya untuk Indonesia di 2021 yang belum mereka revise di posisi Juni itu Indonesia bisa 6%. Tapi kemudian kita di domestik mereview ini dari kondisi aktual di Indonesia. Dan tentunya basis daripada 2020 ini menjadi penting ya untuk evaluasi kita day by day, month to month, untuk kemudian dengan langkah kebijakan fiskal di 2021 berapa titik angka yang kita estimasi. Itu satu. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, mungkin juga kita pahamin rencana daripada pertumbuhan ini tentunya nanti akan kita bahas dengan DPR. Dalam bulan ke depan, dalam 1 bulan, ini akan kita dalamin. Kondisi tentunya perkembangan sampai dengan bulan September, itu bisa menjadi basis final dalam penetapan APBN, berapa asumsi yang kemudian dari hasil diskusi, masukan daripada anggota Dewan, dan juga mungkin pemangku kepentingan, ini menjadi penetapan. Jadi ini adalah basis perencanaan awal yang dimasukkan dalam RAPBN. Dan kita tahu ini sifatnya dinamis tadi, Mbak Brigita. Mungkin itu kami mengingatkan. Terima kasih. Ya, karena memang kita tidak bisa memprediksi ya kapan kemudian pandemi ini akan selesai. Tapi Pak Abed tentunya di KSP mungkin ada catatan-catatan kebijakan ya yang bisa membuat agar loncatan ini sama seperti Cina paling tidak dari -6 sampai 3 plusnya. Baik, terima kasih. Pertama, kalau kita lihat dari pidato ini konsisten Presiden dari pidato pagi sampai dengan yang siang hari ini, yang dimana meminta percepatan pemulihan ekonomi plus reformasi. Ini yang memang menjadi satu catatan penting. Dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari demand publik dan survei-survei juga menunjukkan memang yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia jadi prioritas. Jadi kalau misalnya survei-survei menunjukkan di dalam situasi pandemi COVID ini perhatian publik itu terhadap keluarga itu tinggi. Itu bahkan dibanding konsumsi yang lain. Oleh sebab itu meningkatkan konsumsi berkaitan dengan pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, itu memang relevan dengan tuntutan publik yang ada saat ini. Nah, jadi kalau dilihat di dalam konteks ini memang apa yang disampaikan Pak Presiden, kita harus bersyukur ada konsistensi mulai dari yang beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana untuk mengakselerasi. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan, memang di awal-awal itu, terutama di kuartal kedua yang lalu, kita memang ada kegagapan dalam arti bagaimana melakukan penyesuaian, realokasi dan refocusing itu nggak mudah juga buat semua, apalagi kalau kita lihat krisisnya itu di seluruh Indonesia, bukan di provinsi tertentu, sehingga ini memang menjadi PR. Misalnya perbaikan data, kemudian juga perbaikan sistem dan lain sebagainya. Dari sisi kami memang melihat akan ada akselerasi. Misalnya sebut saja nanti pelaksanaan misalnya bantuan sosial. Setelah kemarin itu agak banyak kendala-kendala, tapi kemudian juga ada kebijakan-kebijakan baru. Ini akan diharapkan itu akan bisa percepatan. Begitu juga dengan pendidikan. Kemarin kita punya masalah yang banyak tantangan terkait misalnya pembelajaran jarak jauh. Sekarang sudah mulai ada format-format tertentu, dan kemudian juga bagaimana the bottlenecking dari pembelajaran jarak jauh itu dengan pendekatan yang disampaikan tadi Pak Presiden. Dan ada pelibatan pihak ketiga juga untuk bisa sama-sama membantu ya. Mas Ahmad, ternyata memang fokus untuk sumber daya manusia. Ini masih menjadi keutamaan ya kalau kita melihat. Tetapi yang saya jadikan catatan bukan hanya pendidikan itu, tetapi dari sektor pendapatan ini masih tinggi dari pajak. Nah, ini dengan kondisi seperti ini, apakah mungkin, sebelum saya tanya ke Pak Sekolah ini tentunya? Ya, kalau kita lihat tadi pertama ya, kalau kita bandingkan dengan Perpres 2020 untuk APBN ya, itu ada kenaikan sekitar 5%. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat dari angka 2019, sebenarnya kita sudah turun sekitar 14% untuk penerimaan pajak. Jadi kalau total kenaikan persentase pertumbuhannya itu hampir di atas 15-20%. Nah, ini satu hal yang menurut saya di tengah situasi pemulihan ekonomi itu berat sekali. Jadi memang kalau realitasnya bahwa ketika situasi ekonomi tidak memungkinkan, orang bayar pajak akan sangat sulit. Bahkan di tengah situasi bahwa saat ini pemerintah menebar insentif yang sangat banyak begitu. Jadi akan sangat sulit kalau misalnya itu dipaksakan dalam kondisi demikian besar begitu. Nah, ini yang menurut saya catatan yang pertama. Yang kedua tentu saja dilihat dari situasi bagaimana kita memanfaatkan tadi
belanja-belanja dengan sumber penerimaan negara yang relatif terbatas setahun depan, meskipun belanja justru berkurang di tahun 2021. Angka saya ada sekitar minus 8 triliun dari tahun 2020 dengan revisi Perpres yang baru. Nah, persoalannya adalah soal implementasi. Kalau kita lihat tadi perlu daya dorong ya, perlu daya dorong kita sampai Agustus ini baru sekitar 21,8% untuk program realisasi pennya sendiri. Sementara belanja negara baru 39% untuk triwulan pertama, itu lebih rendah dari tahun 2019. Jadi daya dorongnya yang belum ketemu nih rumusnya nih. Padahal kita sama tahu sudah ada komite, sudah ada penyelesaian birokrasi dan sebagainya, tapi tetap daya dorong saya kira ini menjadi problem utama di triwulan, atau masalahnya waktunya tinggal 4 bulan lagi. Nah, ini saya kurang yakin itu bisa menjadi daya dorong, apalagi pandemi kita kasusnya makin tinggi begitu. Kita coba tanya ke Pak Askolani, ini apakah mungkin ada strategi khusus Pak dari Kementerian Keuangan dan juga tim untuk bisa membuat agar daya dorong ini meningkat, agar demand daya beli ini juga menjadi lebih baik, dan tentunya agar penerimaan pajak yang sebesar 1.481,9 triliun sesuai dengan RAPBN yang tadi baru disampaikan oleh Presiden ini bisa tercapai, Pak? Terima kasih Mbak Brigita. Oke, mungkin kami menambahkan satu di posisi 2020 ini pemerintah memang akan mempercepat daripada eksekusi belanja untuk pemulihan ekonomi nasional dari berbagai aspek yang sudah disiapkan, dari mulai kesehatan, kemudian untuk UMKM, dan kemudian bansos, perlindungan sosial, sampai ke dengan pemulihan dunia usaha. Ini tentunya untuk kita pahamin semua, day by day juga pemerintah secara rutin melakukan monitoring, dan sekarang sudah dibentuk komite juga untuk membantu mempercepat bagaimana bisa memberikan feeding daripada eksekusi daripada belanja yang masih belum bisa ada persiapannya. Ini kalau kita lihat dalam bulan Agustus ini, pemerintah sudah menyiapkan banyak tambahan kebijakan untuk membantu mendorong daripada perlindungan sosial dan juga pemulihan ekonomi di 2020 ini dengan belanja yang lebih banyak. Kita tahu pertama kita menyiapkan untuk tambahan daripada kebijakan bantuan beras kepada PKH, kemudian juga di atas daripada jumlah PKH itu sampai dengan ke 20 juta, sekitar 9 sampai 10 juta, kita akan mendorong untuk pemberian dana bansos juga kepada masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, yang itu dalam waktu dekat sudah siap akan dieksekusi oleh Kemsos di bulan Agustus ini, khususnya untuk bantuan cash untuk 9 juta target menuju ke di atas PKH. Nah, sekarang ini pemerintah lagi menyiapkan yang mudah-mudahan sudah bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini, bansos produktif. Bansos produktif ini akan membantu UMKM yang jumlahnya mencapai 12 sampai 13, even sampai 15 juta nanti kita siapkan, nanti sesuai dengan kemampuan data yang bisa kita rekap oleh pemerintah, dibantu dengan sistem keuangan untuk membantu UMKM mendapatkan bantuan dukungan modal sampai 2,4 juta. Tentunya dengan bantuan modal ini kita bisa mendorong dari sisi supply supaya mereka bisa kemudian yang mungkin terhambat penerimaannya sehingga modalnya berkurang, maka ini bisa menjadi modal awal untuk bisa melakukan dorongan daripada produksi daripada UMKM dia. Nah, sejalan dengan ini Bapak sekalian, kita juga lagi menyiapkan dukungan kepada peserta BPJS yang income-nya di bawah 5 juta. Ini akan dibantu dukungan pendanaan cash 600.000 untuk 4 bulan. Jadi ini dari sisi demand-nya. Harapannya dengan bantuan kepada peserta BPJS yang mendapatkan income di bawah 5 juta, maka ini akan menambah daya beli. Dan ini bisa nyambung dengan tadi bantuan dari sisi supply ke UMKM. Dan kita catat bahwa kalau ini kemudian digelontorkan oleh UMKM, kemudian digelontorkan oleh yang peserta BPJS yang income-nya di bawah 5 juta,
maka ini juga akan mendorong daripada kegiatan ekonomi kita di bulan-bulan berikutnya. Dan untuk kita juga pahamin bahwa kita juga lagi menyiapkan program Bangga Buatan Indonesia. Ini juga kombinasi antara supply demand, bagaimana kemudian dengan pembelian online kita berikan diskon, maka barang-barang UMKM itu bisa dibeli lebih murah harganya oleh konsumen yang kemudian dia mendapatkan diskon harga. Nah, ini lagi kita siapkan desainnya dalam waktu dekat, dan mudah-mudahan dalam penghujung Agustus ini juga bisa dilaksanakan untuk mendukung kegiatan dunia usaha. Dan kalau kita lihat, dukungan inilah yang kemudian mudah-mudahan bisa terus mendorong daripada pemulihan dan percepatan daripada ekonomi kita di Q3 dan Q4. Itu satu. Tetapi kemudian dengan stand daripada defisit kita mencapai 5,5% di tahun 2021, selain tadi disampaikan, untuk menghitung pajak kita tentunya menggunakan angka yang kita nilai cukup realistis. Dengan angka kenaikan perpajakan itu sekitar 5,5%. Tapi 5,5% ini dari basis daripada penerimaan pajak yang lebih rendah di tahun 2020 yang mengalami kontraksi sampai 9,2%. Kita bayangkan misalnya di tahun 2019 penerimaan pajak kita itu bisa mencapai 1.546, dan kemudian estimasi kita di 2020 itu sekitar 1.400, dan di 2021 kita rencanakan sekitar 1.481, dan 1.481 ini kalau kita lihat dengan data kita adalah lebih kecil daripada pencapaian pajak di tahun 2019 dan 2018. Jadi kehati-hatian daripada mendesain penerimaan perpajakan ini menjadi kunci kita, menjadi basis itu satu. Nah, kenapa kita mengestimasi ada sedikit kenaikan 5% ini, tentunya dengan harapan ada perbaikan pemulihan ekonomi tadi yang bisa di atas 5% di tahun 2021. Kemudian kita juga melihat bahwa prediksi daripada lembaga internasional bahwa di global itu ekonomi dunia akan sedikit mengalami pemulihan yang positif dibandingkan posisi 2020. Nah, kalau terjadi pemulihan ekonomi dunia, maka perdagangan internasional akan jalan, maka itu akan membantu daripada ekspor dan impor daripada perdagangan internasional. Walaupun mungkin tidak setinggi yang terjadi di tahun 2019 atau sebelumnya. Nah, di sisi lain, dorongan daripada stimulus pemerintah ini kalau kita lihat, ya, dengan belanja yang mengalami peningkatan di tahun 2021, paling tidak pemerintah akan mempercepat spending untuk belanja-belanja yang menjadi prioritas. Pertama adalah penanganan di bidang kesehatan. Penanganan di bidang kesehatan ini akan dilanjutkan di tahun 2021. Paling tidak kita sudah mempersiapkan untuk pembelian vaksin, penyiapan vaksin. Kalau ini kemudian ditemukan di penghujung 2020 atau nanti di 2021. Kemudian tentunya reform di bidang kesehatan ini menjadi salah satu kunci kita. Itu satu. Nah, yang kedua, pemerintah juga meningkatkan belanja untuk pendidikan. Pendidikan ini menjadi kunci daripada peningkatan kualitas SDM kita. Kemudian untuk memulihkan ekonomi, pemerintah juga meningkatkan belanja untuk infrastruktur, termasuk juga IT, ICT. Nah, kalau kemudian ini bisa dilaksanakan lebih banyak dan lebih masif, ya, termasuk untuk pangan, untuk pariwisata, ya, mudah-mudahan ini menjadi signal yang positif bahwa akan ada ekspansi ekonomi di tahun 2021 dibandingkan kondisi yang ada di tahun 2020 ini yang memang terkendala dengan COVID yang masih cukup agak signifikan. Demikian basisnya. Jadi tentunya ini prediksi itu sejalan dengan strategi daripada pemulihan kita di bidang kesehatan, di bidang pelindungan sosial, dan juga di bidang ekonomi. Demikian Mbak Brigita. Ya, kita jeda terlebih dahulu, Pak Dirjen dan juga Mas Ahmad serta Pak Abed. Usai jeda, Kabar Khusus masih akan kembali, tetap bersama kami.